Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu bangsaku sing-singkan, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Bola berkibar menjulang ke angkasa, panji Partai Demokrat membawa pesan damai, berkah rahmat ilahi untuk seluruh negeri. Dengan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia sentosa. Hidup aman, adil dan damai, demokratis dan sejahtera. Bersatu bangsaku sing-singkan, bangunlah Indonesiaku. Partai Demokrat berbakti untuk Ibu Pertiwi. Jaya, jaya, jaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sore hari ini kembali kita dipertemukan dalam sebuah semangat untuk bisa terus melanjutkan perjuangan kita. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada teman-teman wartawan, insan pers yang juga hadir untuk meliput apa yang akan kami jelaskan kepada masyarakat Indonesia. Tepuk tangan untuk teman-teman media. Di tengah-tengah kita tentu hadir para pemimpin, para pengurus senior partai, termasuk para pendiri partai, dan tepuk tangan untuk para pendiri partai. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian, semoga Bapak-Bapak sekalian sehat walafiat. Tentu yang saya banggakan adalah para ketua Dewan Pimpinan Daerah dari 34 provinsi di Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyuguhkan berbagai fakta berdasarkan testimoni dari peserta KLB ilegal, KLB abal-abal yang dilakukan atau diselenggarakan pada tanggal 5 Maret 2021 di Deli Serdang, Sumatera Utara. Mengapa kami perlu sampaikan testimoni para peserta KLB tersebut? Agar masyarakat bisa mendapatkan informasi yang jelas dan terang benderang. Supaya makin yakin bahwa apa yang selama ini kami sampaikan secara terbuka juga mengandung kebenaran, mengandung fakta dan data yang bisa kita simak nanti, termasuk insya Allah bisa dipertanggungjawabkan oleh kita semua. Testimoni ini hanyalah satu dari sekian banyak testimoni yang berhasil kami himpun. Tapi tentu karena keterbatasan waktu dan hampir semua ceritanya mirip antara satu dengan yang lainnya, maka akan kami putarkan testimoni dari Bung Gerald. Waktu itu sebagai wakil Ketua DPC Kota Mobagu, Provinsi Sulawesi Utara. Bung Gerald bukanlah pemegang hak suara, karena pemegang
hak suara yang sah berdasarkan konstitusi Partai Demokrat, ADART, adalah para ketua DPC. Bung Gerald adalah wakil ketua DPC sehingga dia tidak memiliki hak suara. Tetapi tetap diundang untuk mengikuti kongres luar biasa tersebut. Menurut kesaksian, beberapa peserta KLB ilegal dan abal-abal tersebut yang benar-benar dihadiri di kongres itu adalah 32 mantan ketua DPC yang sudah kami PLT sebelum pelaksanaan kongres tersebut. Kenapa kami copot dari jabatannya? Karena mereka telah melanggar fakta integritas yang telah mereka buat sendiri tanpa paksaan untuk setia dan tunduk serta patuh terhadap konstitusi Partai Demokrat dan kepemimpinan Partai Demokrat sesuai dengan hasil Kongres kelima Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 lalu. Saya tidak ingin berpanjang lebar, agar lebih jelasnya, mari kita saksikan testimoni Bung Gerald yang saya sampaikan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Gerald Peter Untu Thomas. Saya berasal dari DPC Kota Mobagu. Jabatan saya Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Mobagu dengan revisi struktur kepemimpinan Bapak Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum. Jadi saya mau jelaskan di sini bagaimana kronologis terjadinya kongres luar biasa, mulai dari awal, siapa yang menghubungi saya dan mengajak saya. Yang pertama, yang mengajak saya untuk mengikuti kongres ini adalah salah satu kader Partai Demokrat yang sudah dinonaktifkan dari jabatannya sebagai direksi eksekutif dan sudah dicabut kartu anggotanya sebagai anggota Partai Demokrat. Pada tanggal 18 Februari, dia mengajak saya melalui WA untuk mengikuti kongres. Dan disampaikan oleh Pak Feki, ikut kongres luar biasa ini memilih ketua umum yang baru, yang langsung dikatakan adalah Pak Muldoko, bahwa kita gerbong sekarang ada gerbong Pak Muldoko. Saya awalnya menolak untuk mengikuti KLB tersebut karena saya benar-benar mencintai Partai Demokrat dengan kepemimpinan Pak Agus Harimurti Yudhoyono atau Mas AHY. Selang beberapa waktu dihubungi lagi, tapi sebelumnya, sebelum dihubungi oleh Pak Feki yang kedua kali, saya langsung menghadap ketua DPC saya, yaitu Bapak Insinyur Ishak Sugiha. Saya menanyakan dengan kejadian akan dilaksanakannya KLB ini. Ketika ketemu dengan ketua DPC saya, Pak Ishak, saya ceritakan, Pak Ishak malah marah saya. Jangan ikut gerbong itu, karena gerbong itu dusta semua. Gerbong itu salah semua, cacat hukum ketika akan dilaksanakannya KLB. Jadi jangan masuk di gerbong itu. Saya iakan, oke ya, saya tidak akan ikut gerbong itu. Tiba-tiba selang beberapa hari kemudian, ditelepon lagi sama Pak Feki Jande bahwa akan mendapatkan uang yang besar, uang yang gede, kalau saya mau mengikuti kongres tersebut, dengan alasan ketua DPC tidak mau, maka wakil ketua bisa. Saya bilang sama Pak Feki Jande, saya ini belum pegang SK untuk revisi struktur yang ketumnya AHY, Mas AHY. Pak Feki katakan sama saya, ya tidak apa-apa, ikut saja, yang penting sudah ada di lokasi KLB, kita akan memilih ketum baru yaitu Pak Muldoko. Oke, saya bilang, saya ikut, karena diiming-imingi ini uang besar.
100 juta. Yang pertama, kalau sudah tiba di lokasi akan mendapatkan 25% dari 100 juta, yaitu 25 juta. Selesai KLB akan mendapatkan sisanya, yaitu 75 juta. Tapi nyatanya kita cuma dapat uang 5 juta. Yang menjadi rancu dalam proses KLB ini yaitu pemilihan ketua umum. Pemilihan ketua umum dalam proses KLB ini secara voting. Ketika ditanya siapa yang akan dipercayakan untuk menjadi ketum, para peserta berteriak Pak Muldoko. Ditanya lagi siapa lagi yang bisa menjadi calon ketua umum, para peserta juga berteriak Pak Marzuki Ali. Dicatat oleh pimpinan sidang, dalam hal ini Pak Joni Allen. Setelah mendapatkan 2 nama untuk menjadi calon ketua umum, Pak Joni Allen langsung teriak ke peserta, yang mendukung Pak Muldoko mana? Semua berdiri, angkat tangan ke atas, ya kita pilih Pak Muldoko. Siapa yang memilih Pak Marzuki Ali? Berdiri lagi peserta, angkat tangan, kita pilih Pak Marzuki Ali. Tiba-tiba Pak Joni Allen langsung mengetuk palu bahwa yang terpilih ketua umum dalam kongres luar biasa ini adalah Pak Muldoko. Yang sementara Pak Muldoko ini tidak ada di tempat musyawarah, tidak ada di tempat KLB, hanya ada Pak Marzuki Ali, tetapi sudah ditetapkan sebagai ketua. Yang menjadi persoalan kedua, Pak Muldoko ini kan tidak terdaftar sebagai anggota Demokrat atau kader Demokrat ataupun pimpinan Demokrat, baik itu mulai dari ranting, cabang maupun daerah, apalagi DPP. Pak Muldoko itu masuk menjadi anggota setelah dibacakan tata tertib kongres luar biasa. Ini tata tertibnya yang dibacakan oleh Pak Joni Allen. Ada di pasal kelima ini, pasal 20, poin yang kelima. Anggota dan kader Partai Demokrat yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota atau KTA Partai Demokrat dan atau kader yang baru masuk melalui KLB ini, maka yang bersangkutan ditetapkan telah memiliki KTA Partai Demokrat dengan nomor khusus atau spesial. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya ketika ikut KLB, ini Pak Muldoko ditetapkan sebagai anggota atau kader Partai Demokrat pada saat KLB dan sudah mempunyai KTA. Sekarang pertanyaan, KTA Pak Muldoko ini siapa yang tanda tangan? Kan harus ditandatangani ketua umum. Kebetulan saya punya KTA juga yang ditandatangani oleh ketua umum waktu itu masih Pak SBY. Ini contohnya saya kasih lihat ya. Jadi KTA ini KTA saya ditandatangani oleh Pak SBY. Ini ada ketua umum dengan sekjen Pak Hinca waktu itu. Sekarang Pak Muldoko dinyatakan sebagai ketua, sebagai anggota Partai Demokrat. KTA-nya mana? Nomor KTA-nya berapa? Tidak ada. Terus dipilih sebagai ketua umum. Ini kan aneh. Yang jadi persoalan kedua, ini rancu juga peserta yang hadir. Peserta ini yang hadir tidak ada registrasi sama sekali. Registrasi peserta tidak ada sama sekali. Sedangkan kita mendapatkan kartu peserta yang ada barcode-nya. Kita ini cuma pakai kartu peserta masuk dalam ruangan kongres. Sementara di ruangan kongres besar, orang yang ada di luar yang suka masuk ikut kongres silakan masuk karena tidak ada registrasi. Masuklah orang-orang, dikasih absen oleh masing-masing koordinator di daerah.
Contoh Sulawesi Utara, koordinatornya ini Pak Feki Gande. Tulis, lalu ditandatangani, masing-masing mewakili DPC. Saya hadir dalam kongres itu dia, kongres tersebut, kapasitas sebagai wakil ketua. Tidak ada hak suara, tetapi disahkan, dimasukkan, melengkapi administrasi sebagai punya hak suara. Jadi itu yang banyak sekali rancu. Sementara yang saya tahu, ini yang saya tahu setelah saya tanya-tanya di lokasi kongres, itu yang punya hak suara hanya sekira 32 DPC. Setelah saya berdiskusi dan saya tanya-tanya, hanya 32 yang saya dapati dari 412 peserta. Ini kan jadi aneh juga. Sedangkan syarat untuk memilih ketua umum dalam kongres luar biasa itu harus 2/3 dari suara sah ketua-ketua DPD dan 1/2 ketua-ketua DPC. Jadi 412 ini, 412 peserta yang ikut dalam kongres ini, yang sah itu suaranya ya 32 DPC. Yang sisanya ini suara hantu. Tidak ada, macam saya ini suara hantu. Saya tidak ada kapasitas untuk memilih. Kalau hadir ya bisa, saya hadir. Unsur, saya wakil ketua. Tapi kalau memberikan hak suara tidak bisa. Nah, inilah yang terjadi dalam kongres. Yang berikut, saya itu hadir 3 kali loh buat surat pernyataan. Tanda tangan di atas materai 10.000. Yang saya tanda tangan surat pernyataan pertama, inti dari surat itu mendukung penuh Bapak Muldoko menjadi ketua umum. Kita ikut kongres. Setelah ikut kongres, tiba-tiba dikasih lagi surat pernyataan kedua dengan isinya membatalkan surat pernyataan pertama bahwa tidak mendukung Pak Muldoko. Sudah lakukan itu, tiba-tiba muncul lagi surat pernyataan, tanda tangan lagi, mendukung penuh Pak Muldoko. Jadi 3 kali saya tanda tangan surat. Kemudian saya menyatakan di sini bahwa sebagai pelaku dalam kongres tersebut, pelaku dalam kongres luar biasa itu, saya menolak hasil kongres itu karena banyak yang tidak sesuai dengan aturan-aturan partai, tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, kemudian tidak sesuai dengan ADART yang ada. Ini ADART-nya. Ini saja tidak dibacakan pakai ADART ini. Tidak tahu ini tahun berapa ini dikeluarkan ADART. Ini yang dipakai, tapi tidak dibahas ini ADART. Tidak ada pembahasan. Jadi saya minta kepada Bapak Menteri Hukum dan HAM dengan hormat Pak Yasona agar tidak mengeluarkan keabsahan atau apabila Bapak Menteri mengesahkan KLB tersebut, demi Allah saya siap bersaksi sampai di pengadilan bahwa KLB tersebut adalah ilegal dan tidak memenuhi syarat. Yang terakhir, permohonan maaf saya kepada Bapak Ketua Umum yang saya cintai, saya banggakan, Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar saya ikut, yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB
kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Yang pertama dari daerah Maluku, berontak karena tidak sesuai harapan, tidak sesuai iming-iming, tidak sesuai janji. Dengan terlaksananya KLB akan mendapatkan sekian uang, pada akhirnya cuma dapat 5 juta. Yang kedua dari Papua, mereka melakukan lagi pemberontakan, tiba-tiba diamankan juga oleh Pak Nasarudin. Begitu juga dari daerah lain. Yang terakhir itu dari Sulawesi Utara, salah satunya saya tidak terima sama sekali, karena saya sudah berkorban, saya sudah melawan ketua DPC saya, sehingga dipanggil dan ditambah uang 5 juta. Total kita dapat uang 10 juta. Jadi yang kedua, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya ini kepada ketua DPD saya, Bapak Mor Bastian. Mohon maaf dengan keterlibatan saya, karena itu Pak, saya diiming-iming uang. Yang paling terakhir, saya merasa bersalah dan saya merasa menyesal sudah mengikuti kongres luar biasa ini tanpa seizin ketua DPC saya yang begitu saya hormati, begitu saya banggakan, seorang guru politik saya, Bapak Insinyur Ishak Sugiha. Saya mohon maaf sebesar-besarnya dengan keterlibatan saya tanpa pamitan sama ketua, tanpa minta persetujuan, tanpa minta SK. Saya sudah melangkahi ketua, datang ikut kongres dengan ajakan Bapak Feki karena iming-iming uang gede, ingin diimingi mendapat uang 100 juta. Saya ikut. Demikian, itulah proses yang terjadi dalam kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, tepatnya di Sibolagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jelas ya? Sangat jelas, artikulasinya sangat bisa dimengerti, dan rasanya semua yang disampaikan juga faktual. Kita jadi speechless. Ternyata memang seburuk itu kejadian sesungguhnya. Tetapi sekali lagi testimoni semacam ini semakin meyakinkan kita semua bahwa apa yang sedang kita lakukan ini adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mereka-mereka, para kader kita, banyak yang menjadi korban. Tentu merasa bersalah, dan kita sebagai sahabat tentu bisa memaafkannya, karena saya juga tidak membayangkan, pasti bergemuruh rasa hatinya. Di satu sisi sangat berat untuk berangkat ke Deli Serdang, tapi di sisi lain mungkin ia punya kebutuhan. Nah, yang jahat itu siapa sekarang? Ya. Saya kalau masih ingin diketahui, sebetulnya ada Bung Gerald di sekitar kita ini. Untuk kita lebih yakin lagi bahwa ini bukan rekayasa, tidak disiapkan skripnya. Boleh Bung Gerald datang ke depan?
Ada juga sebetulnya satu orang lagi di sini, namanya Bung Rahman Dontili, mantan Ketua DPC Bolaang Mongondo Utara. Ini juga kemarin sudah menyampaikan testimoni. Terima kasih ya Bung Gerald dan Bung Rahman. Saya dapat memahami situasinya. Mudah-mudahan kita bisa tetap bersama. Saya bangga, bagaimanapun saya bangga, kita semua bangga atas keberanian dan kejujuran. Artinya Bung Gerald, Bung Rahman masih punya hati, masih punya kesetiaan bersama para sahabat Partai Demokrat yang memang telah berjuang sekian lama bersama-sama. Ya. Terima kasih sekali lagi. Dan ini cukup banyak yang sudah kita dapatkan. Saya hanya ingin membuktikan Bapak Ibu sekalian, para sahabat dan tentunya masyarakat Indonesia, apa yang terjadi itu sekali lagi tidak bisa dibenarkan. Seperti penuturan dari Bung Gerald dan Bung Rahman. Itu saja poin dari testimoni yang tadi kita saksikan bersama. Terima kasih Bung Gerald, terima kasih Bung Rahman, bisa kembali. Langsung minta maaf kepada Ketua DPD-nya. Teman-teman wartawan yang saya cintai dan banggakan, dengan testimoni yang tadi kita saksikan bersama, saya ingin mengajak kita semua untuk melakukan sebuah refleksi kebangsaan. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, masyarakat yang berbudaya tinggi, dengan nilai-nilai yang luhur, ramah tamah, sopan dan santun, juga dengan dilandasi oleh nilai-nilai agama dan etika. Itulah yang menjadi warisan budaya kita sesungguhnya. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki potensi untuk menjadi negara yang besar dan maju. Untuk menjadi negara yang besar dan maju itu tidak mungkin bisa dicapai dengan proses yang sesaat dan waktu yang singkat. Untuk itu membutuhkan proses, baik waktu dan kerja keras, keringat, bahkan darah dan air mata. Untuk mencapai tujuan besar itu, yang dibangun dengan moral dan etika. Bukan dengan jalan pintas, apalagi menghalalkan segala cara, baik menggunakan kekuatan uang maupun menggunakan elemen kekuasaan. Hari ini sebagaimana kita saksikan dalam testimoni peserta kongres ilegal tersebut, kita disajikan oleh suguhan praktik-praktik politik yang tidak fair. Saya bicara di sini tidak hanya dalam konteks sebagai ketua umum partai politik yang sah, tetapi juga sebagai generasi muda yang menginginkan masa depan atas bangsa dan negara ini yang lebih baik. Saya yakin kita semua memiliki cita-cita besar itu. Apapun identitas kita, apapun profesi dan generasi kita. Saya meninggalkan dunia militer, insya Allah dengan tujuan yang baik dan mulia untuk sama-sama mewujudkan dan membangun demokrasi yang lebih baik melalui perjuangan politik. Bagi saya, seperti yang dikatakan Bung Leimena sebagai salah satu pendiri bangsa, politik seharusnya adalah etika untuk mengabdi, bukan semata-mata cara untuk berkuasa. Inilah esensi dari konferensi pers sore hari ini. Saya ingin membawa pesan demokrasi yang sehat dan juga nilai-nilai fairness. Kita tidak bisa lagi berkompetisi dengan cara-cara yang tidak fair dan tidak sehat. Karena kompetisi yang tidak fair dan tidak sehat itulah yang mengurungkan niat
putra-putri terbaik bangsa untuk masuk dalam gelanggang politik. Untuk itu, yang saya perjuangkan, yang kami perjuangkan, bukan hanya kedaulatan, kehormatan, eksistensi, dan masa depan Partai Demokrat. Tetapi lebih besar dari itu, yang kami dan kita semua perjuangkan adalah nasib dan masa depan demokrasi bangsa kita. Terhadap KSP Muldoko, secara pribadi, saya tidak ada masalah dengan beliau. Tapi jujur, yang membuat saya kecewa, karena suka atau tidak suka, beliau terlibat dalam gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat. Tetapi sebagai manusia biasa, tentu kita semua ada kurang dan salahnya. Untuk itu, apabila beliau menyadari kekeliruannya, saya pribadi tentu memaafkannya. Sebagai mantan prajurit dan beliau mantan panglima, saya tetap hormat. Itulah tradisi keprajuritan yang kami junjung tinggi di militer. Once a soldier, always a soldier. Tetapi kami bermohon kebesaran hati untuk bisa menyadari bahwa apa yang telah terjadi dan apa yang dilakukannya memang telah menyakiti ratusan ribu, bahkan jutaan kader dan simpatisan Partai Demokrat. Akhirnya saya berpesan kepada seluruh kader dan simpatisan Partai Demokrat dimanapun saudara berada, meski kita miskin harta, tetapi jangan miskin harga diri. Hiduplah dengan landasan ilmu dan nilai-nilai etika serta moralitas. Karena dengan landasan-landasan itulah, insya Allah negara kita akan semakin besar dan maju. Demokrat ingin menjadi bagian dari itu. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.